Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PGSD 2019D yang beranggotakan 1. Hana Tasya Damayanti Silaban dengan NIM 198000038. 2. Reza Nadila Antini dengan NIM 198000043. 3. Vanilia dengan NIM 198000118 dan saya sendiri Nanda Anissa Fatur Rohmah dengan NIM 198000123. Kami akan sedikit memaparkan tentang prosedur metode campuran. Prosedur metode campuran. Prosedur metode campuran ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mulailah dengan asumsi bahwa metodologi campuran adalah metodologi dalam penelitian. Dan kita nih harus paham terlebih dahulu mengenai maksud dan definisi dasar dari desain, alasan memilih prosedur, dan nilai yang akan diberikan kepada penelitian. Lalu yang kedua, memutuskan desain metode campuran yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, mendiskusikan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, prosedur validasi dalam konteks desain. Yang keempat, akhiri dengan diskusi tentang potensi masalah etika yang perlu diantisipasi dalam penelitian dan menyarankan garis besar untuk penulisan penelitian akhir. Komponen prosedur metode campuran. Komponen ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, menurut Tasakori dan Tedley tahun 2003 dan 2010, memiliki buku pegangan metode campuran dalam ilmu sosial dan perilaku yang diterbitkan dan kemudian ditambahkan ke dalam edisi kedua, lalu memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatan ini. Lalu yang kedua, dari Lisak dan Crafting tahun 1994 telah memasukkan metode campuran dalam ilmu sosial dan manusia di berbagai bidang seperti terapi okupasi. Lalu yang ketiga, dari Boneva, Kraut, dan Frohlich tahun 2001 yaitu komunikasi interpersonal. Komponen prosedur metode campuran. Komponen ini memiliki tabel daftar pertanyaan untuk merancang prosedur metode campuran. Yang pertama, apakah definisi dari penelitian metode campuran disediakan? Yang kedua, apakah alasan atau pembenaran diberikan untuk menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian Anda? Yang ketiga, apakah pembaca memiliki pemahaman tentang potensi penggunaan penelitian metode campuran? Yang keempat, apakah kriteria yang diidentifikasi untuk memilih desain metode campuran? Yang kelima, apakah desain metode campuran diidentifikasi? Yang keenam, apakah model visual diagram disajikan yang menggambarkan strategi penelitian? Yang ketujuh, apakah prosedur pengumpulan dan analisis data disebutkan sebagai mereka berhubungan dengan desain yang dipilih? Apakah strategi pengambilan sampel untuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif disebutkan untuk desain? Apakah prosedur analisis data spesifik diindikasikan untuk desain? Apakah prosedur untuk validasi disebutkan untuk desain? Dan untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif, apakah struktur naratif dan studi akhir atau disertasi atau tesis yang disebutkan itu berhubungan dengan jenis desain metode campuran yang digunakan? Peta konsep penjelasan penelitian metode campuran yang terdiri dari 1. Definisi metode campuran, yang kedua, terminologi, yang ketiga, latar belakang metodologi, yang keempat, alasan memilih penelitian metode campuran, lalu yang kelima, tantangan untuk mendesain. Yang pertama, definisi metode campuran menurut Johnson, Onwubuzi, dan Turner tahun 2007 mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif sebagai tanggapan atas pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang kedua, mencakup metode yang ketat, artinya pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi dari kedua data kuantitatif dan kualitatif.
Lalu yang ketiga, kedua bentuk data tersebut diintegrasikan dalam analisis desain melalui penggabungan data, menjelaskan data, membangun dari satu database ke database yang lain, atau menyematkan data dalam kerangka yang lebih besar. Lalu yang keempat, prosedur-prosedur ini digabungkan ke dalam desain metode campuran yang berbeda, yang menunjukkan prosedur akan digunakan dalam penelitian. Lalu yang kelima, prosedur ini sering diinformasikan oleh filosofi dan teori. 2. Terminologi. Istilah yang digunakan untuk penelitian ini sebuah pengintegrasian, sintesis, metode kuantitatif dan kualitatif, multimetode, penelitian campuran, atau metodologi campuran. Menurut Braiman 2006, Creswell 2015, Tasakori dan Tedley tahun 2010, terminologi memiliki contoh, yaitu buku pegangan Sage tentang metode campuran dalam ilmu sosial dan perilaku dan jurnal penelitian metode campuran Sage cenderung menggunakan istilah metode campuran. Latar belakang metodologi. Hal ini dapat dilihat sebagai metodologi yang berasal sekitar akhir 1980-an dan awal 1990-an dalam bentuk saat ini berdasarkan pekerjaan dari individu di berbagai bidang seperti evaluasi, pendidikan, manajemen, sosiologi, dan ilmu kesehatan. Lalu mencakup diskusi singkat tentang pentingnya atau munculnya metode campuran saat ini melalui indikator seperti inisiatif, pendanaan federal, disertasi, dan diskusi khusus disiplin tentang metode campuran yang ditemukan dalam jurnal di seluruh ilmu sosial dan kesehatan. Alasan memilih penelitian metode campuran. Yang pertama dari tingkat umum. Kekuatannya menggambarkan penelitian kualitatif dan kuantitatif dan meminimalkan keterbatasan kedua pendekatan. Yang kedua, tingkat praktis, memberikan pendekatan yang canggih dan kompleks sehingga menarik bagi mereka yang berada di garis depan prosedur penelitian baru. Yang ketiga, tingkat prosedural, berguna untuk memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah dan pertanyaan penelitian. Tantangan mendesain kebutuhan untuk pengumpulan data yang ekstensif, sifat analisis data kualitatif dan kuantitatif yang memakan waktu, dan persyaratan bagi penelitian untuk terbiasa dengan bentuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis desain metode campuran. Ada 3 desain metode campuran inti, yaitu 1. Desain konvergen, 2. Desain sekuensial penjelas, dan yang ketiga, desain sekuensial eksplorasi. Peta konsep desain metode campuran konvergen, yaitu ada 5. Yang pertama, deskripsi desain, 2. Pengumpulan data, 3. Analisis dan integrasi data, 4. Penafsiran, 5. Keabsahan. Desain metode campuran konvergen. Yang pertama, deskripsi desain. Pendekatan fase tunggal ini, seorang peneliti yang mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, lalu menganalisisnya secara terpisah, kemudian membandingkan hasilnya untuk melihat apakah temuan-temuan tersebut saling mendukung atau tidak. 2. Pengumpulan data. Data kualitatif dapat diambil seperti wawancara, observasi, dokumen, dan catatan. Data kuantitatif dapat berupa data instrumen, data periksa, observasional, atau catatan numerik seperti data sensus. Example, membandingkan praktik peningkatan kualitas di klinik kedokteran keluarga dengan tingkat screening kanker kolorektal. 3. Analisis dan integrasi data. 1. Analisis data dalam desain konvergen terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, analisis basis data kualitatif dengan mengkodekan data dan mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema yang luas. 2. Menganalisis database kualitatif dalam hal hasil statistik. 3. Analisis data metode campuran. Ini adalah analisis yang terdiri dari mengintegrasikan 2 database. 2. Ada beberapa cara untuk menggabungkan 2 database. 1. Perbandingan pendampingan. 2. Transformasi data. 3. Melibatkan penggabungan 2 bentuk data dalam tabel atau grafik. 4. Penafsiran. Interpretasi dalam pendekatan konvergen biasanya ditulis ke dalam bagian diskusi penelitian.
pendekatan apapun yang diambil peneliti, poin kunci dalam desain konvergen adalah untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyelidiki hasil ketika ada temuan yang berbeda. 5. Keabsahan. Validitas yang menggunakan pendekatan konvergen harus didasarkan pada penetapan validitas kuantitatif, misalnya konstruksi, dan validitas kualitatif, misalnya triangulasi untuk setiap database. Potensi ancaman terhadap validitas dalam menggunakan pendekatan konvergen ada dua. Yang pertama, ukuran sampel yang tidak sama dapat memberikan gambaran yang lebih sedikit di sisi kualitatif daripada N yang lebih besar di sisi kuantitatif. 2. Penggunaan konsep atau variabel yang berbeda di kedua sisi. Kuantitatif dan kualitatif dapat menghasilkan temuan yang tidak dapat dibandingkan dan sulit untuk digabungkan. Desain metode campuran sekuensial penjelasan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, 1. Deskripsi desain. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis dan integrasi data. Yang keempat, penafsiran. Dan kelima, keabsahan. 1. Deskripsi desain. Pendekatan metode campuran sekuensial penjelasan adalah desain dalam campuran metode yang menarik bagi individu dengan latar belakang kuantitatif yang kuat atau dari bidang yang relatif baru untuk pendekatan kualitatif. 2. Pengumpulan data. Ide kuncinya adalah bahwa pengumpulan data kualitatif dibangun langsung di atas hasil kuantitatif. Maksud dari desain ini adalah untuk menindaklanjuti hasil kuantitatif dan mengeksplorasi hasil secara lebih mendalam. 3. Analisis dan integrasi data. Basis data kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara terpisah dalam pendekatan ini. Kemudian peneliti menggabungkan kedua database tersebut dengan bentuk integrasi yang disebut menghubungkan hasil kuantitatif dengan pengumpulan data kualitatif. Ini adalah titik integrasi dalam desain sekuensial penjelas. Dengan demikian, hasil kuantitatif tersebut kemudian digunakan untuk merencanakan tindak lanjut kualitatif. 4. Penafsiran. Kesalahan langkah yang umum dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menggabungkan dua basis data. Meskipun pendekatan ini mungkin membantu, inti dari desain ini adalah agar data kualitatif membantu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hasil kualitatif. Maka dari itu, di bagian interpretasi, setelah peneliti menyajikan hasil kuantitatif umum dan kemudian kualitatif, maka perlu melakukan diskusi terlebih dahulu. Hal ini dapat menentukan bagaimana hasil kualitatif membantu memperluas atau menjelaskan hasil kuantitatif. 5. Keabsahan. Peneliti perlu menetapkan validitas skor dari ukuran kuantitatif dan mendiskusikan validitas temuan kualitatif. Keakuratan temuan keseluruhan dapat dikompromikan karena peneliti tidak mempertimbangkan semua pilihan untuk menindaklanjuti hasil kuantitatif. Desain metode sekuensial eksplorasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, deskripsi desain, yang kedua, pengumpulan data, ketiga, analisis dan integrasi data, keempat, penafsiran, dan kelima, keabsahan. Desain metode campuran kompleks. Tipologi yang muncul dalam karya Plano Clark dan Ivankova tahun 2016 pada buku mereka sangat membantu dalam mengkonseptualisasikan berbagai jenis aplikasi desain yang kompleks. Mereka juga merekomendasikan kerangka kerja untuk mempertimbangkan kemungkinan aplikasi kompleks ini, yang diantaranya yaitu 1. Memotong metode sekunder atau metode campuran dalam desain penelitian kuantitatif atau kualitatif primer. Yang kedua, perpotongan metode campuran dalam metodologi lain. Yang ketiga, perpotongan metode campuran dalam kerangka teoritis. 1. Memotong metode sekunder atau metode campuran dalam desain penelitian kuantitatif atau kualitatif primer. Dalam kerangka ini, desain metode campuran dapat disematkan sebagai metode sekunder atau pendukung dalam desain kuantitatif atau kualitatif primer. Bentuk khas dari aplikasi ini adalah untuk menanamkan pengumpulan dan analisis data kualitatif dalam desain eksperimental atau intervensi kuantitatif. 2. Perpotongan metode campuran dalam metodologi lain. Dalam kerangka ini, desain inti metode campuran dapat ditambahkan ke pendekatan metodologis lain. Misalnya, desain inti dapat ditambahkan ke studi kasus, pendekatan evaluasi, penelitian tindakan, analisis jaringan sosial, penelitian longitudinal, metodologi key, fenomenologi, atau grounded theory. 3. Perpotongan metode campuran dalam kerangka teoritis. Dalam kerangka ini, desain inti metode campuran dapat bersinggungan dengan teori yang sudah mapan. Lensa teoritis ini dapat diambil dari perspektif seperti keadilan sosial, feminisme, teori kritis, keterlibatan partisipatif, atau kerangka kerja konseptual lainnya yang memajukan kebutuhan dan keterlibatan populasi khusus dan seringkali menyuruhkan tindakan atau perubahan. Dari ketiga jenis desain kompleks ini patut mendapat perhatian tambahan karena banyak peneliti yang melakukan evaluasi menggunakan orientasi teoritis seperti teori ketimpangan gender atau sosial dan melakukan eksperimen atau intervensi dengan metode campuran.
Adapun 4 contoh desain kompleks yang dikemukakan oleh Creswell dan Plano Clark 2018 sebagai berikut. Yang pertama, metode campuran eksperimental atau intervensi desain, membahas tentang penelitian, analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta mengintegrasikan informasi dalam percobaan intervensi. Yang kedua, desain studi kasus. Desain studi kasus metode campuran melibatkan penggunaan satu atau lebih desain inti, yaitu konvergen, sekuensial penjelas, dan sekuensial eksplorasi dalam kerangka satu atau beberapa desain studi kasus. Yang ketiga, desain keadilan partisipatif sosial. Metode campuran desain keadilan partisipatif sosial adalah desain metode campuran di mana peneliti menambahkan desain inti dalam partisipatif dan atau sosial yang lebih besar dari kerangka teoritis. Yang keempat, desain evaluasi. Desain evaluasi metode campuran terdiri dari satu atau lebih desain inti yang ditambahkan ke langkah-langkah dalam prosedur evaluasi. Biasanya berfokus pada evaluasi baik dari keberhasilan intervensi, program, ataupun kebijakan. Notasi. Metode campuran khas dengan diagram dan menggunakan notasi berupa label-label dan simbol-simbol singkatan. Hal ini mencerminkan aspek-aspek penting untuk mengomunikasikan prosedur-prosedur lebih mudah dipahami. Berikut adalah notasi metode campuran. Perhatikan tabel notasi yang digunakan dalam penelitian metode campuran di atas ini. Adapun keterangannya, Teman-teman bisa lihat pada layar berikut ini. adapun alasan untuk memilih metode campuran, ada yang pertama membandingkan berbagai perspektif yang diambil dan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang diharapkan menggabungkan dua database untuk menunjukkan bagaimana tanggal bertemu dan atau menyimpang. Desain metode campuran yang direkomendasikan yaitu dengan desain metode campuran konvergen. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat layar berikut ini. Dan perlu kita ingat, dalam merancang prosedur diskusi metode campuran, mulailah dengan mendefinisikan penelitian metode campuran dan karakteristik intinya. Secara singkat menyebutkan evolusi historisnya, diskusikan desain metode campuran yang telah dipilih, dan perhatikan tantangan dalam menggunakan desain. Tentukan diagram prosedur yang mencakup notasi yang baik untuk membantu pembaca memahami alur kegiatan. Saat mendiskusikan desain yang telah dipilih, sampaikan elemen-elemen yang masuk ke dalamnya, seperti prosedur yang digunakan dalam paralel konvergen, sekuensial penjelas, ataupun eksploratory studi metode campuran sekuensial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.